سبيل الدموع سبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur dan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seluruh aspek kehidupan kita di dalam kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sembari berniat iktikaf di masjid yang kita cintai ini, mari kita bahas sedikit tentang tahsin tilawah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke 27 ya. 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Ulaika humul khasirun. Baik. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-27. Alladzina yanqudu. Kemarin sudah dibahas sedikit ya. Kita review, udah lama dah jumpa. Alladzina yanqudu. Yanqudu, kalau alladzi ya sebelumnya kasrah dibaca panjang dua harf. Namanya maqtubi. Ada huruf zal. Alladzi, bukan allazi. Dibedakan bunyi allazi dengan allazi. Nah, yang ini allazi atau allazi? Yang ini allazi. Tak pakai bunyi desis ya. Allazi. Di mana makhraj zal ini ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ujung gigi seri atas. Allah. Kalau ulama tajwid kontemporer yang mutaakhirin, keluarkan sedikit ujung lidahnya. Allah. Allazi ya. Tapi kalau yang dulu ulama-ulama mutaqaddimin tidak pernah menyebutkan harus keluar sedikit. Yang penting bertemu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri. Allah. Cukup. Alladzina yang kudu yang dan mati bertemu dengan qaf. Dan mati bertemu dengan qaf. Kalau Quran Indonesia nun sukun. Kalau Quran Timur Tengah nun tak bertanda. Kalau nun tak ada tandanya, maka dia dibaca dengan kecuali lam dan ra. Nah, nun sukun bertemu dengan qaf ini namanya ikhfa. Ikhfa itu kalau dari segi makhraj dia ada ikhfa ab'ad, awsat dan aqrab. Ikhfa yang dekat, yang jauh dan sedang. Nah, kalau ketemu qaf ini termasuk yang ab'ad. Ikhfa ab'ad
yang jauh. Mana jauhnya? Qaf itu makhrajnya jauh dengan huruf nun. Nah, gitu. Nun makhrajnya ujung lidah bertemu dengan langit-langit depan. Nah, langit-langit depan. An. Jadi ujung lidah kita nempel di langit-langit depan. Sementara qaf pangkal lidah yang paling dalam, yang dekat dengan daging lunak. Ini dia. Maka dia jarak antara nun sukun dengan qaf jauh sekali. Nah, itu disebut dengan ikhfa ab'ad. Kemudian qaf ini huruf tebal. Maka ikhfa itu ada yang dibacanya dengan menebalkan dan ada yang tipis. Yang tebal itu ketika bertemu dengan huruf ikhfa yang tebal. Huruf ikhfa yang tebal itu apa saja? Ada qaf, ada sad, ada dad, ada ta, ada dha. Kan? Nah, ini huruf-huruf tebal, maka ketika dia mendengung, dengungnya ikut tebal. Jadi tidak sekedar alladzina yang kudu. Yang itu sama dia ketemu kaf. Kaf tipis. Tapi kalau dia tebal yang kudu maka ditebalkan. Alladzina yang. Nah, ini ketemu qaf. Kemudian yang kudu dot. Beda dengan huruf dal. Kalau kita yang kudu nanti dal. Kalau yang kudu di mana tu? Huruf dot itu hafatul lisan ma'akurosi. Sisi lidah bertemu dengan geraham atas. Nah, jadi boleh kiri, boleh kanan. Do, do, bukan do. Kalau kita bilang do, itu berarti huruf dal. Cuman bunyinya di o kan, gitu. Nah, jadi beda bunyi huruf do dengan huruf dal. Nah, kemudian tu ini panjang dua harokat karena ada waw. Alladzina yanquduna ahdallah. Lafaz Allah, nah ini karena sudah familiar biasa ya. Bunyinya lafaz Allah. Tapi kenapa kok bunyinya Allah bukan lah? Kan ada yang bunyinya lafaz Allah itu lafaz jalalah itu ada yang bunyi la, ada yang bunyi Allah. Kapan dia la, kapan dia Allah. Nah, kalau huruf sebelumnya fathah dan dhammah maka bunyinya Allah. Kalau dia sebelumnya kasrah bunyinya la atau tipis. Nah, itu dia. Alladzina yanquduna ahdallahi mim dibaca dengan iklab. Nun mati bertemu ba. Kalau Quran Indonesia nun mati bertemu ba. Di atas ba ada huruf mim. Kalau Quran Timur Tengah nun tak bertanda tapi diganti dengan di atas nun itu ada mim kecil. Baru di depannya ada huruf ba. Nah, beda letak aja. Ya itu juga. Nah, apa makna iklab? Mengganti suara nun mati atau tanwin menjadi suara mim. Yang diganti suaranya saja. Huruf tak boleh diganti. Penulisan tak boleh diganti. Tetap min ba'di, tapi bacanya mim ba'di. Boleh infiraj, boleh iltimas. Boleh furjah, boleh renggang, boleh nempel. Tapi konsisten. Kalau pas waktu tilawah di satu waktu, kalau direnggang renggang semua. Kalau di satu waktu rapat semua. Jangan diadu. Nanti pas baca pertama renggang, nanti ketemu ba lagi rapat. Jangan. Mim ba'di. Mim ba'di. Jadi renggangnya sedikit saja. Mim ba'di. Kalau nempel mim sempurna bunyi mimnya.
Mim ba'di mitsaqi. Mitsaqi. Huruf sa, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Kawannya zal. Mitsaqi. Kalau disambung misaqihi panjangnya 2 harokat. Kalau dia berhenti jadi sukun. Nah, kalau huruf fathah, kalau ada tanda panjang dia tetap dibaca 2. Nah, tapi kalau untuk baris bawah atau baris dhammah, ketika dia disambung baris 2 harokat 2 harokat, tapi ketika dia berhenti jadi sukunkan. Misaqihi gitu. Tapi kalau berhenti misaqih. Nah, tidak boleh dibaca misaqihi. Nah, berhentinya bukan misaqih. Wa yaqta'una ma wa yaqu. Huruf qal qalah pada huruf qaf ya, huruf qal qalah. Kemarin kita pembahasannya di situ ya. Wa yaqta'u qaf huruf qal qalah. Qaf sukun dipantulkan. Apa arti qalqalah? Memantulkan. Jadi tidak wayat, bukan wayat, tapi wayat. Arahkan ke huruf qaf. Huruf qaf. Maka ketika sukun dia bunyinya seperti huruf qaf. Wayat. Wayat ta'un. To juga huruf tebal. Ta'un beda dengan ta. Wa yaqta'una ma panjangnya 4 harokat. Karena apa? Karena setelah mad ada huruf hamzah. Apa huruf madnya? Alif. Ada bendera, Ustaz. Nah, ini biasanya bendera ini jadi acuan ini kan? Kalau ada bendera berarti panjangnya 4 harokat. Nah, tapi kalau secara keilmuan teorinya bukan benderanya, nah, tapi mad bertemu hamzah. Mad itu bisa alif, bisa waw, bisa ya. Ketika dia bertemu dengan hamzah, panjangnya 2. Bisa hamzah itu 1 kalimat, bisa hamzah itu beda kalimat. Kalau 1 kalimat mad wajib, kalau beda kalimat mad jaiz. Ma amarallahu bihi ma a-nya diperjelas. Jangan sekedar wa yaqta'una ma itu tidak jelas bunyinya. Maka tekaskan bunyi a-nya. Ma amarallahu bihi. Bihi panjangnya 4 harokat juga. Misaqihi tadi panjangnya 2 harokat. Amarallahu bihi panjangnya 4 harokat. Apa bedanya? Kalau amarallahu bihi bertemu dengan hamzah setelahnya. Bihi bihi a. Kalau yang misaqihi wa. Nah, jadi kalau bertemu a baik i maupun u panjangnya jadi 4 harokat. Nah, tandanya apa lagi? Ada bendera. Nah, itu lagi kan. Nah, setiap ada bendera 4 harokat. Nah, nanti kecuali pada bab yang tertentu. Ada namanya mad lazim, ya kan? Nah, itu panjangnya 6 harokat. Bendera juga. Ah, alang. Oh, macam pedang ya. Nah, tidak tuh. Ma amarallahu bihi ayyu nun bertemu ya. Quran Timur Tengah nun tak bertanda. Quran Indonesia nun mati atau nun sukun. Bertemu dengan huruf ya. Kalau Quran Timur Tengah tak ada tasydid. Kalau Quran Indonesia ada tasydid. Nah, tapi cara bacanya tetap didengungkan. Tak boleh langsung ayyu. Kalau kita tutup hidung ayyu berarti salah.
Dia mesti ai libatkan hidung karena dia namanya idgham bi gunnah. Idgham melebur, masukkan dengan dengung. Kalau tidak masuk ke hidung tidak dengung. Ay ayyusala wa yufsiduna fil ard. Fil ard. Huruf ra ada iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun. Bertemu dua sukun. Ada mana dua sukun tuh? Pertama ra sukun, yang kedua dhad sukun. Karena dia diwakafkan. Gimana bacanya? Semuanya mesti dibaca. Bukan sekedar fil ar tapi fil ar. Do-nya ketebalan do tetap muncul, tapi nggak boleh dipantul ard. Nah, enggak boleh. Fil ard. Ula, panjangnya 6 harokat. Di u, nah sedikit lagi. U ada waw di depan. Di atas waw ada sifir. Nah, sifir mustadir. Waw dianggap tidak ada. Dia ada tapi dianggap tak ada. Tak sedap rasanya. Nah, ada dia di situ dianggapnya tak ada. Nah, lah ya. Kalau Quran Indonesia, waw tak bertanda. Ulaika humul khasirun. Khasirun. Ru dibaca tebal, ro berharokat dhamma. Nanti ada bab ro. Bab ro itu ada tebal, tipis, dan boleh tebal, boleh tipis. Ada tafhim, ada tarkik, dan jawazul wajhain istilahnya. Nah, insyaallah nanti kita bahas teori-teorinya pas di bulan Ramadan dan insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.